Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ASMR Saman Studio. Ini adalah konten ASMR. Silakan gunakan alat dengar yang nyaman agar kita bisa mendengarkan dengan nyaman dan semoga memberi manfaat. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, yang kami hormati, hari ini kita rangkum ulasan Asmaul Husna dari awal sampai dengan ke-99. Sebelum dimulai, mari kita hayati beberapa hal tentang hasil dari sebuah keimanan atau ketakwaan dan apa yang menjadi petunjuk tentang keimanan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu dan semoga kita masih dijaga di dalam perlindungannya Allah, diberikan keamanan, keselamatan dan kerahmatan, selalu bisa menetapi hidayahnya Allah sampai husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa beriman kepada Allah ialah di dalam 3 hal. Yang pertama kali adalah beriman pada rububiyahnya Allah, di mana keimanan ini adalah iman terhadap Allah, di mana Allah adalah zat yang menciptakan dan yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Kemudian yang kedua adalah ilahiyah, di mana kita beriman kepada Allah dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang wajib disembah dan wajib sebagai Tuhan kita, menjadi Tuhan kita. Berikutnya adalah yang ketiga, bahwa iman kepada Allah dalam hal nama dan sifat-sifatnya, termasuk dalam hal ini adalah Asmaul Husna. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, sesungguhnya orang-orang yang hidup bersama namanya Allah, yang mana Allah beserta sifat-sifatnya yang maha agung itu akan memberikan 10 hasil yang nyata, yaitu yang pertama ialah bersih hidupnya, yang kedua baik hidupnya, yang ketiga hilang rasa khawatir terhadap makhluknya Allah yang lain, yang keempat terhibur dengan Allah yang maha luhur, yang kelima selalu rindu, kangen, ketemu kepada Allah, yang keenam malu berbuat maksiat kepada Allah, yang ketujuh mampu mengagungkan dan takzim kepada Allah, yang kedelapan mampu merasakan manisnya iman sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, dan yang kesembilan zuhud di dalam urusan dunia. Terakhir yang ke-10 senang terhadap urusan akhirat. Para kaum muslimin muslimah, bahwa dalam hal memahami dan mengamati Asmaul Husna, maka hal itu perlu ditopang dengan adanya 6 pilar, 6 pondasi atau memahami Asmaul Husna. Apa saja kan pondasi dan pilar itu? Kita akan langsung menjabarkannya di dalam Asmaul Husna dari nomor yang pertama sampai dengan ke-99 di video berikutnya. Kita ikuti di bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Asmaul Husna ialah nama-namanya Allah yang mana semuanya telah diterangkan di dalam
kitab Allah di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran telah memberikan dasar-dasar untuk kita mengenali dan memahami terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam hal ini kita berupaya untuk mencari sebuah pencerahan, keterangan, dan memahami bagaimanakah Allah memberikan penjelasan-penjelasan di dalam kitabnya atau yang diterangkan oleh para utusan-utusannya menjadi penjabaran yang jelas, dan juga diperkuat oleh para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in yang memberikan ilmu pengetahuan tentang Asmaul Husna. Berikut kami jabarkan satu demi satu. Semoga apa yang kami bawakan bisa menambahi dan juga melengkapi dari keterangan-keterangan yang sudah banyak atau sebahagian kita fahami. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah bahwa beriman kepada Allah itu kita bagi dalam 3 hal. Beriman kepada Allah di dalam 3 hal ialah yang pertama dalam rububiyahnya Allah, di mana ialah Allah atau kita imani terhadap sifat atau kekuasaannya Allah dalam hal menciptakan. Allah sebagai zat yang Allah menciptakan terhadap langit dan bumi, menjadikan kepada alam semesta. Di dunia ini hanyalah Allah yang kita sembah, yang kita jadikan sebagai Tuhan, karena Allah adalah zat yang maha menciptakan terhadap langit dan bumi dan seisinya, dan juga alam semesta. Kemudian yang kedua adalah di mana Allah adalah zat yang ilahiyah, di mana kita iman kepada Allah dengan keyakinan bahwa hanya Allah lah saja yang wajib disembah dan menjadi Tuhan. Selain Allah tidak boleh, tidak berhak, tidak ada. Ialah keimanan dengan ilahiyah. Kemudian yang terakhir adalah di mana kita beriman kepada Allah, kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah, termasuk dalam mengimani kepada Asmaul Husna. Sebagaimana firman Allah di dalam kitabnya, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Fadharul ladzina yalhidun fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Bahwa sesungguhnya bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka pergunakanlah nama Allah itu untuk memanggil kepada Allah, untuk memanggil dalam artian meminta sesuatu dengan namanya Allah, mengharapkan sesuatu dengan menyebut asma-asma Allah terlebih dahulu, memanggil kepada Allah, dan juga memanggil kepada Allah untuk ibadah, atau seperti halnya kita memujinya, tahmidnya, tasbihnya, itu semuanya kita lakukan untuk memanggil Allah, untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dalam hal berdoa itu juga kita supaya memanggil namanya Allah, tidak memanggil kepada hal-hal yang lain, harapan yang lain kepada selain Allah. Memanggil kepada Allah untuk meminta sesuatu, atau contohnya rezekinya Allah, mengharapkan rezekinya Allah dengan meminta kepada Allah, dengan menyebut namanya Allah untuk mengharapkan sesuatu yang Allah akan berikan untuk kita, sesuai dengan dasar-dasar yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah dan memanggil untuk
memuji kepada Allah, tasbih kepada Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, bahwa asma Allah dan sifat-sifat Allah itu memiliki sebuah makna yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya bagi kita yang berusaha memahami, kemudian bisa lebih meningkatkan keimanan, tapi juga bahwa manfaat dari memahami nama-nama Allah itu akan memiliki beberapa hasil yang terwujud dalam sebuah kehidupan. Salah satunya adalah di mana kita memahami terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah akan memiliki 10 hasil. Yang pertama, bersih hidupnya, bersih dari syirik. Kemudian yang kedua, baik hidupnya, hidupnya menjadi baik, ada tuntunannya. Kemudian yang ketiga adalah hilang rasa khawatir terhadap makhluknya Allah yang lain, hanya kepada Allah saja. Dan yang keempat, terhibur dengan Allah yang maha luhur, senang, kita bahagia. Kemudian yang kelima adalah selalu rindu, kangen, ketemu kepada Allah. Kemudian yang keenam ialah malu berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, mampu mengagungkan dan ta'zim kepada Allah. Kemudian yang kedelapan, mampu merasakan manisnya iman sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Dan yang kesembilan, hidupnya zuhud di dalam urusan dunia. Dan yang terakhir ialah senang terhadap urusan akhirat. Zuhud dalam urusan dunia, sederhana, sedang-sedang, tidak berlebihan. Kemudian lebih senang terhadap urusan akhirat, terhadap ibadah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, itulah beberapa hal yang perlu dipahami dan menjadi sebuah hasil dari memahami nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya Allah. Sebelum kami mulai nomor 1, di sini kami akan membawakan kembali 3 hal yang berimbas atau yang bermanfaat di dalam sebuah hasil memahami dan mengerti tentang Asmaul Husna. Ialah bahwa seseorang yang bahagia itu dalam hal ibadah atau masuk dalam 3 kategori ini. Apakah 3 hal ini kemungkinan banyak akan dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul bisa nyaman dalam ibadah atau dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Ialah yang pertama, bahwa kebahagiaan itu ada 3 hal yang mampu untuk memberikan rasa nilai tinggi dalam sebuah kesenangan hati. Yang pertama adalah kebahagiaan dalam sholat, di mana sholat ini adalah di mana kita bertemu kepada Allah atau di alam dunia. Kemudian sejatinya bahwa di dunia itu tidak bisa untuk langsung berhadapan kepada Allah, tapi sholat itu memiliki pengertian bahwa kita bertemu kepada Allah, sehingga kebahagiaan di dalam sholat itu adalah sesuatu yang akan muncul dalam kita ibadah. Atau tidak hanya melaksanakan kewajiban yang wajib, namun kebahagiaan ini akan timbul, akan dirasakan oleh kita. Berikutnya adalah kebahagiaan dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah sesuatu di mana kita berkomunikasi dengan Allah, bahwa Nabi sendiri memberikan nasihat ketika kita ingin berkomunikasi kepada Allah, maka bacalah Al-Quran sebagai bentuk ngobrol-ngobrol kita kepada Allah. Berikutnya adalah zikir kepada Allah, di mana dengan kita berzikir kepada Allah, seyogyanya kita juga mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam
ibadah kepada Allah.